Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored edisi UCL, UEFA Champions League. Jadi teman-teman, pertengahan minggu tadi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, ini total sudah ada 18 laga UCL dari matchday pertama ya, matchday pertama. Dan ya seru-seru. Sebenarnya sesuai prediksi, tim-tim unggulan meraih kemenangan, tim-tim yang gak jago kalah di situ. Ya, so far menarik. Banyak partai-partai keren seperti Juventus yang menahan imbang Borussia Dortmund 4-sama. Lalu juga duel di Anfield antara Liverpool dan juga Atletico Madrid yang memiliki tensi yang cukup panas. Lalu juga ada Kevin De Bruyne yang pulang kampung namun dengan hasil yang kurang memuaskan, dan Marcus Rashford yang menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol untuk Barcelona di UEFA Champions League. Oke, langsung kita bahas aja teman-teman. Jadi di sini disclaimer, saya tidak akan membahas total 18 pertandingan. Palingnya tipis-tipis lah. Yang akan menjadi titik beratnya adalah tim-tim besar Eropa ya. Seperti yang pertama, kita akan membahas laga antara Athletic di Bilbao melawan Arsenal yang dilaksanakan di San Mamés. Ini menjadi laga pembuka UCL pada matchday pertama. Arsenal menang cukup meyakinkan dengan skor 2-0 setelah Mikel Arteta melakukan penggantian krusial dari Eberechi Eze, Ece lagi, Eberechi Eze melalui dan digantikan oleh Gabriel Martinelli dan juga Victor Gyökeres yang digantikan oleh Leandro Trossard. Di sini lagi-lagi Arteta menunjukkan pentingnya kepada semua pelatih di dunia, kedalaman skuad adalah kunci untuk terus menjaga kemenangan. Di saat ada satu pemain yang memang tidak perform ataupun buntu ketika menghadapi lawan, jika kita mengganti satu pemain, itu menjadi faktor pembeda ya, seperti Eberechi Eze yang memang dari sisi kiri kurang perform penampilannya saat melawan Bilbao. Bukan berarti tidak bagus ya Eze, karena Eze kemarin waktu lawan Forest mencetak assist luar biasa mainnya. Namun karena buntu dan memang butuh beberapa variasi serangan baru, makanya di sekitar menit 71 Arteta memasukkan Gabriel Martinelli dan menjadi game changer dengan mencetak satu gol. Ini selang berapa detik ya? 20 detik, 16 detik katanya langsung mencetak gol dan juga memberikan assist kepada Leandro Trossard yang menutup kemenangan Arsenal 2-0 atas Athletic Bilbao. Poin yang akan saya highlight dari Arsenal dan Athletic Bilbao adalah pentingnya kedalaman skuad ya teman-teman di sebuah klub sepak bola seperti Arsenal saat ini yang kemarin baru saja kehilangan Saliba karena cedera, langsung punya penggantinya, Christian Mosquera yang tampil cukup solid bersama dengan Gabriel Magalhaes tanpa celah. Dan juga kemarin saat melawan Athletic Bilbao dan juga Nottingham Forest, William Saliba ini sudah ada di bench dan Mikel Arteta memilih untuk mengistirahatkannya sampai dengan performa terbaiknya dengan kebugaran 100%, dan tentunya ini bertolak belakang kalau kita lihat Arsenal beberapa tahun ke belakang. Arteta tentunya jika sudah ada pemain yang baru sembuh dari cedera akan mungkin segera memainkannya sesegera mungkin. Ini lebih bersabar, lebih menunggu pemain tersebut pulih dan pemain penggantinya pun memiliki kualitas yang bisa diandalkan di starting eleven-nya. Lalu juga di lini depan um, saat Gyökeres buntu masih ada Leandro Trossard yang tampil cukup baik, Mikel Merino yang bisa switch ke depan, dan Christian Norgard debut UCL bersama Arsenal musim ini. Meskipun hanya main sekitar berapa ya? Sekitar tipis-tipis lah. Itu menit menit 90-an, 89 lupa pokoknya. Masuk ganti Nuno mereka tapi seenggaknya ya punya menit bermain lah. Setelah cedera di awal musim akhirnya kembali memperkuat Arsenal. Dan ya, Arsenal menang. Selamat buat Arsenal. Lalu kita ke laga selanjutnya, ini ada PSV yang ditaklukkan oleh tim asal Belgia, Union Saint-Gallen, dengan skor 3-1. Singkat saja, langsung kita lanjut jumping ke laga antara Juventus menghadapi Borussia Dortmund. Lagi-lagi Juventus melakukan atau mempersembahkan
laga yang absolut sinema, yang menghibur, yang gergetan kepada kita semua pecinta sepak bola, teman-teman. Setelah pada minggu lalu di Serie A berhasil mengalahkan Inter Milan 4-3, kini kondisinya Liverpool berhasil comeback setelah tertinggal 4-2 dari Borussia Dortmund dan bukan membalikan ya, menyamakan kedudukan dengan skor 4 sama lewat pemain super sub-nya ya yang paling menonjol yaitu Dusan Vlahovic. Di sini cukup menarik, cukup keren juga, terutama penampilan dari kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel yang memberikan banyak penyelamatan. Di sini pemain-pemain dari Juventus yang mencetak gol. Ada Lloyd Kelly lagi-lagi kembali mencetak gol kemenangan itu. Ada Kenan Yildiz dan Dusan Vlahovic 2 gol. Sedangkan di Borussia Dortmund ada Karim Adeyemi yang membuka gol pertama di laga tersebut. Lalu ada Yan Kuto, Felix Mecha dan Ben Sebaini yang mencetak gol dari titik putih ya. Jadi pertama, aduh lupa lagi ini. Karim Adeyemi mencetak gol pertama, lalu disamakan oleh Kenan Yildiz lewat asis Joe Mario tendangan screamer dari jarak jauh. Lalu dibalas lagi oleh tendangan jarak jauh oleh Felix Mecha dan Dusan Vlahovic mencetak gol melalui asis dari Kenan Yildiz dan Yan Kuto. Ini skema Yan Kuto lupa lagi gimana ya. Kita lewat lah. Dan Ben Seba ini yang mencetak gol penalti setelah handball dari Lloyd Kelly di kotak penalti. Dan Vlahovic memperkecil kedudukan dan Lloyd Kelly membayar tuntas dosa penaltinya dengan mencetak gol penyama kedudukan lewat assist dari Dusan Vlahovic. Sempat terjadi review VAR, namun wasit memutuskan bahwa tidak offside dan Juventus akhirnya kembali menampilkan permainan luar biasa. Applause buat kedua tim menyuguhkan permainan yang luar biasa. Kedua tim menurunkan formasi yang hampir mirip 3-4-2-1 dari sisi Juventus yang menjadi PR sebenarnya dari posisi penjaga gawang di Gregorio belum terlalu solid menurut saya untuk menjaga Liverpool, masih terlalu banyak kebobolan, but that's okay. Mungkin Juventus akan mencari solusi. Kalau kita lihat ya dari sisi kiper cadangannya ada Mattia Perin dan Carlo Pinsoglio. Ini memang plottingannya sebagai backup goalkeeper, bukan kiper yang bersaing. Dan Lloyd Kelly lagi-lagi membuktikan bahwa ia tampil cukup baik di tanah Italia setelah dipermanenkan dari Newcastle United oleh Juventus, menampilkan performa yang luar biasa, mencetak 2 gol berturut-turut melawan Inter dan juga Borussia Dortmund, big game changer. Di sini Weston McKennie lagi-lagi, Igor Tudor memainkan Weston McKennie sebagai sayap kanan, tampil ya cukup lumayan lah meskipun saat digantikan oleh Joao Mario memberikan cukup banyak perubahan dari segi permainan. Lalu juga di lini tengah tidak memainkan formasi 3-5-2 seperti saat melawan Inter Milan. Kini Juventus lebih memperkuat sisi menyerangnya. Sebelumnya di lini tengahnya kemarin memainkan Kup Miners, Thuram dan juga Locatelli, namun sekarang hanya memainkan Kup Miners dan Kepren Thuram. Di sisi kiri ada Cambiaso yang bermain. Di lini depan ada Kenan Yildiz, Jonathan David dan Lois Ovendal. Lagi-lagi Dusan Vlahovic turun dari bangku cadangan. Sebenarnya ini ya keputusan dari Igor Tudor, meskipun Dusan Vlahovic ini lebih gacor ya kalau misalnya turun dari bangku cadangan. But that's okay, that's work. Bagus pemain-pemainnya perform. Dan dari Borussia Dortmund nggak banyak yang saya ikutin juga, namun pemain-pemainnya tampil cukup baik. Tercuma Karim Adeyemi yang bermain sangat keren dan juga Gregor Kobel ya yang menjadi catatan. Laga imbang, namun sayangnya banyak orang yang skip laga tersebut, termasuk saya. But terima kasih kepada kedua tim sudah menontonkan sepak bola yang berkualitas. Selanjutnya teman-teman, laga antara Real Madrid dan juga Olympique de Marseille yang dimenangkan oleh Madrid dengan skor 2-1 lewat gol Kylian Mbappe. Di sini Real Madrid saudara atau teman-teman memainkan dengan formasi 4-2-3-1. Formasi sisi kiri di sayap kiri tidak memainkan Vinicius Junior melainkan Rodrigo Goes sejak menit awal. Sepertinya posisi kanan ini cukup settle oleh Franco Mastantuono.
karena sudah beberapa laga ini Franco Mastantuono ini berada di selalu menjadi pilihan di sayap kanan. Sedangkan Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga yang baru saja sembuh dari cedera sudah berada di bench ataupun di bangku cadangan. Dan kabar buruk teman-teman buat fans Real Madrid karena Trent Alexander-Arnold harus ditarik keluar karena cedera hamstring ya katanya sejak menit ke 5 atau 6 lah kurang lebih. Dan Real Madrid mendapatkan dua penalti yang dapat dituntaskan dengan sangat baik oleh Kylian Mbappe. Yang pertama akibat Rodrigo yang dilanggar di kotak penalti dan yang kedua adalah handsball dari Franco Medina, pemain atau back dari Olympique de Marseille. Sedangkan dari Olympique de Marseille berhasil mengecilkan bukan mengecilkan ya bisa dibilang mencetak gol penyama bukan penyama, gol perdana malah yang mencetak gol Marseille dulu nih lewat skema serangan balik dari gol Timothy Weah. Ini merupakan back to back ya sebelum ayahnya George Weah berhasil mencetak gol di Bernabeu juga saat membela PSG. Kini sang anak Timothy Weah berhasil mencetak gol di Bernabeu juga dan namun sang anak membela Olympique de Marseille. Solid memang ini ngeri juga nih si De Zerbi dari skuad yang diturunin teman-teman kalau lihat banyak yang familiar ada nama seperti Pavard lalu juga Emerson Palmieri, Højbjerg lalu juga Geoffrey Kondogbia, Aubameyang sebagai striker utama, Greenwood di sisi kanan, Matt O'Reilly sebagai pemain nomor 10 dan masih banyak pemain cadangan yang memang ngeri-ngeri seperti ada Angel Gomez, Arthur Vermeeren yang turun, Igor Paxiao dan Amin Guiri. So far Real Madrid menangkan dua penalti dan dua gol. Namun harga yang cukup mahal harus dibayar karena Trent Alexander-Arnold harus mengalami cedera dan sang kapten Dani Carvajal mendapatkan kartu merah karena tersulut emosi sehingga menanduk kiper dari Olympique de Marseille yaitu adalah Geronimo Rulli. Oke, lanjut saja teman-teman. Kita ke selanjutnya ada Benfica yang takluk oleh Karabag di kandang sendiri di comeback 2-3 oleh klub asal Azerbaijan. Mengejutkan, ini salah satu yang mengejutkan. Dan Benfica langsung memecat pelatihnya dan digantikan oleh pelatih kawakan Jose Mourinho yang akhirnya kembali ke Benfica setelah 25 tahun. Dan FYI teman-teman untuk Jose Mourinho dan Benfica merupakan klub, sorry, nggak enak kata-katanya. Benfica merupakan klub pertama yang dilatih oleh Jose Mourinho yang tentunya akan menjadi nostalgia dan kalau kita lihat memang skuad dari Benfica ini cukup oke ya seharusnya bisa untuk melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions. Dan nantinya di match kedua teman-teman Jose Mourinho akan pergi ke Stamford Bridge untuk melawan Chelsea dan akan melawan Real Madrid di stadion Benfica ini apa ya nama stadionnya? Lupa anjir. Pokoknya di laga terakhir akan melawan Real Madrid di kandangnya sendiri yaitu di Estadio da Luz. Jadi Jose Mourinho ini akan menghadapi dua mantan timnya Chelsea dan juga Real Madrid. Ini lawan-lawannya juga cukup sulit ya sebenarnya di fase grup yang harus dilewati oleh Benfica di antaranya ada Newcastle, Leverkusen, Ajax, Napoli dan Juventus. But Mourinho is Mourinho. Kita lihat bagaimana Benfica di tangan Mourinho ke depannya baik di Liga Portugal maupun di Liga Champions. Selanjutnya teman-teman ada Tottenham Hotspurs yang menang tipis aja lewat blunder dari kiper Villarreal yaitu Luis Junior yang membuat Tottenham Hotspur dan juga Thomas Frank mendapatkan kemenangan perdana di Champions League. Tidak banyak skuad yang berubah dari Tottenham Hotspur. Hanya Xavi Simons main sejak menit awal, bukan Brennan Johnson. Lini belakang sepertinya sudah cukup solid. Vicario, Poro, Romero, Van de Ven, dan juga Jet Spence. Posisi nomor 6 dimainkan oleh Bentakur, bukan oleh Joao Palinya. Ya, somehow selamat buat Tottenham dan juga Thomas Frank yang meraih kemenangan perdana di Champions League. Lanjut ke hari Rabu. Di sini ada laga antara Olympiakos melawan klub asal Cyprus, Pafos yang juga diperkuat oleh legenda Brazil David Luiz. Ini harus puas berbagi angka dengan skor 0-0
di Athena atau di Yunani. Dan di jam yang sama ini ada Slavia Praha melawan Bodo Glimt, klub asal Norwegia, harus bermain imbang dua sama lagi-lagi berbagi poin bagi kedua tim. Di sini tidak banyak yang bisa dibahas, namun gol dari Slavia Praha dicetak oleh bek kirinya yaitu Mboji, sedangkan untuk dari Bodo Glimt dicetak oleh dua pemain perganti yaitu Daniel Basi dan juga Sondre Brunstad Vet. Lalu juga selanjutnya ada laga Paris Saint-Germain yang menang meyakinkan atas tim asal Bergamo yaitu Atalanta dengan skor 4-0. Meskipun Paris Saint-Germain ini ditinggal ataupun memiliki pemain cedera yang cukup banyak seperti Ousmane Dembele dan Desire Doué, namun skuadnya cukup tebal lagi-lagi. PSG dan Arsenal menjadi satu prototipe di mana skuad yang tebal tidak akan menjadi masalah jika ada satu dua pemain yang mengalami cedera ataupun mengalami suspension karena akumulasi kartu, baik itu kartu kuning atau kartu merah. Dan Paris Saint-Germain berhasil mengentaskan perlawanan dari Atalanta lewat gol Marquinhos, lalu juga gol Gledek dari Kvaratskhelia, lalu juga gol dari menyisir dari sisi kiri dari Nuno Mendes dan ditutup oleh Gonçalo Ramos yang memanfaatkan blunder dari bek Atalanta Raul Belanova. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Atalanta. Ini saya juga memberikan tanda tanya di mana Atalanta ini tidak memainkan striker utamanya. Praktis di lini depan memainkan ada De Ketelaere dan juga Daniel Maltini yang memang dari profilnya ini bukan seorang striker. Terlihat memang Atalanta ini bersiap untuk bertahan dan melakukan skema serangan balik melalui winger-winger yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Namun sayangnya strategi tersebut tidak berhasil dan PSG berhasil menang besar atas Atalanta. Selanjutnya ada partai berdarah di Anfield antara Liverpool melawan Atletico Madrid. Lagi-lagi teman-teman, Liverpool harus menang melalui perpanjangan waktu atau di added time. Liverpool kelihatan selalu sangat kesulitan menghadapi Atletico de Madrid yang memang performa di La Liga ini tidak terlalu mencolok ya. Oke, cuman ya nggak sebagus ataupun tidak belum selevel Atletico Madrid yang kita harapkan. Dan untuk Liverpool sendiri yang mencetak gol ada Andy Robertson di menit keempat dan juga Mo Salah di menit keenam lewat dua gol cepat Liverpool berhasil memimpin dan Atletico Madrid kembali memperkecil keunggulan sebelum turun minum melalui gol Marcos Llorente dan di menit 81 Marcos Llorente kembali mencetak gol sehingga membuat laga menjadi dua sama. Namun melalui skema corner kick melalui tendangan dari Dominic Szoboszlai, Virgil van Dijk berhasil menuntaskan perlawanan Atletico Madrid sehingga Liverpool berhasil menang 3-2. Di sini ada satu lagi catatan yang akan kita bahas, yang akan kita rangkum, di antaranya adalah Liverpool yang kembali memainkan Frimpong sejak menit awal setelah sebelumnya Frimpong cedera dan mempercayakan posisi bek kanan ini kepada Dominic Szoboszlai dan juga Milos Kerkez yang juga tidak main sejak menit awal ini saat melawan Atletico Madrid. Arne Slot mempercayakan kepada wingback seniornya Andy Robertson dan tampil cukup baik diantaranya mencetak satu gol. Di sini Alexander Isak untuk Liverpool akhirnya mencatat debut profesional pertamanya di Champions League dan sayangnya ia harus bermain hanya sebanyak 58 menit sebelumnya digantikan oleh Hugo Ekitike. Dan di Atletico Madrid penampilan tidak terlalu baik sebenarnya, hampir selalu diserang oleh apa ya oleh Liverpool. Namun Atletico Madrid dapat memanfaatkan peluang yang ada dari total shot ini hampir setengahnya Liverpool cukup dominan ya teman-teman. Ya, singkat cerita Liverpool berhasil menang. Congratulations to Liverpool. Selanjutnya ada laga ulangan final UEFA Champions League 2012 antara Bayern Munich melawan Chelsea. Di sini Bayern Munich dapat memanfaatkan
kelemahan dan kecerobohan dari lini belakang Chelsea yang harus dibayar mahal melalui dua gol dari Harry Kane dan juga satu own goal dari Trevoh Chalobah. Kelihatan di sini teman-teman dua tendangan, dua tendang ya bisa dibilang tendangan lah ya dari Harry Kane ini tercipta dari skema ataupun kecerobohan dari Chelsea. Satu lagi itu penalti ya kalau nggak salah. Satu penalti Harry Kane, satu lagi ke bola muntah dari Malo Gusto yang ke press dan yang gol pertama ini adalah indirect free kick dari Joshua Kimmich yang saat menang free kick terkena wasit. Indirect free kick, umpan ke sayap kanan, masukkan ke tengah, terkena Trevoh dan gol. Di sini salut buat Munchen emang tidak ada masalah seharusnya mengatasi Chelsea. Ada beberapa hal yang menjadi catatan adalah di Chelsea menurut saya di sini. Yang pertama adalah dimainkannya dua back kanan yaitu Malo Gusto dan juga Rich James. Namun di sini Rich James ini berposisi sebagai CDM atau Central Defensive Midfielder bersamaan dengan Moises Caicedo dan juga Cole Palmer sudah bisa bermain sejak menit awal namun tidak bermain sebagai posisi bernomor 10. Posisi nomor 10 diisi oleh Enzo Fernandez. Palmer main di kanan dan Pedro Neto bermain sisi kiri. Menurut saya ini belum terlalu works ininya. Formasinya masih banyak celah, tidak terlalu solid sebenarnya. Chelsea harus mencari solusi tentunya. Nanti di laga hari Sabtu akan menghadapi Manchester United. Apakah ia akan menurunkan formasi yang sama, formasi yang cenderung lebih bertahan, ataukah lebih berani menyerang seperti pada saat FIFA World Cup ya, FIFA Club World Cup gitu. Ya, so far nggak banyak yang bisa dibahas. Bayern layak unggul, berhasil mengeksploitasi kekalahan Chelsea. Dan congratulations. Selanjutnya di Amsterdam, ini adalah laga antara Ajax melawan Inter Milan di Johan Cruyff Arena. Inter menang meyakinkan melalui gol Marcus Thuram yang mencetak dua gol pada malam kemarin. Di sini untuk Inter Milan sendiri tidak menurunkan yang agak berbeda, tidak menurunkan Lautaro Martinez sama sekali, bahkan bukan dari menit awal. Pio Esposito turun sejak menit awal menjadi tandem dari Marcus Thuram yang mencetak dua gol di lini tengah. Tidak banyak perubahan, sama malah yang bermain Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu dan Di Marco. Lini belakang Akanji lagi-lagi menjadi tokoh utama dan De Vrij main sejak menit awal, bukannya Acerbi ya, tapi De Vrij, Bastoni dan Akanji yang menjadi back three dari Inter Milan pada laga semalam. Sedangkan Ajax Amsterdam tidak dapat berbuat banyak melawan Inter Milan. Beberapa pemain yang menjadi catatan dari saya adalah Wout Weghorst tampil sebagai pemain inti namun harus digantikan pada menit sekitar 60-an oleh sang striker Kasper Dolberg yang balik kampung setelah berkarir di Belgia, kini ia berkarir di Ajax Amsterdam. Kembali lagi. Oke, congratulations. Kita langsung ke hari Kamis, laga hari Kamis atau laga hari Kamis dan Jumat dini hari di Indonesia. Ada Club de Brugge yang membantai ya, AS Monaco dengan skor 4-1. Ngeri nih Club de Brugge ini teman-teman lewat gol Nicolo Tresoldi dan juga Vanaken Onyedika dan Mamadou Diakon. AS Monaco tidak dapat berbuat banyak saat melawan klub De Brugge meskipun dari segi kedalaman skuad AS Monaco jauh lebih baik dibandingkan klub De Brugge. Ansu Fati bermain akhirnya setelah sekian lama dan mencetak gol pada laga semalam melalui asis dari Taki Minamino. Ya, singkat cerita, klub De Brugge menang meyakinkan 4-1 atas AS Monaco. Sementara itu, Bayer Leverkusen harus berpuas diri bermain imbang dua sama melawan klub asal Denmark Copenhagen. Meskipun setelah di take over oleh sang pelatih Kasper Hjulmand, mantan pelatih tim nasional Denmark ini tampil cukup baik di Bundesliga, namun di apa ya di Champions League nasib kurang baik menghampiri mereka, harus kebobolan di menit-menit akhir lewat gol Robert lewat asis dari Hueskas.
Ya, segitu aja lah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada laga antara duo klub biru langit antara Manchester City melawan AS Monaco. Satu hal yang menarik di sini adalah kembalinya Kevin De Bruyne ke Etihad Stadium. Namun tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pada saat menit sekitar 20-an ini Di Lorenzo melakukan pelanggaran kepada Erling Haaland dan wasit menghadiahkan kartu merah kepada Di Lorenzo sehingga Napoli harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 20. Dan karena alasan taktikal ini Antonio Conte melakukan pergantian pemain yaitu Kevin De Bruyne ditarik keluar dan memasukkan siapa ya di sini? Marcos, Marcus Oliveira pokoknya sebagai bek kanan ya untuk menambal posisi yang ditinggalkan oleh Di Lorenzo. Setelah ditinggal oleh Kevin De Bruyne dan juga kehilangan sang kapten Di Lorenzo, Manchester City tampil sangat dominan dengan 74% penguasaan bola, 9 shot, sedangkan Napoli hanya memiliki satu shot. Lalu juga cukup solid penampilan dari Manchester City, tidak banyak serangan yang datang ke gawang Gigi Donnarumma. Di sini Nico O'Reilly memiliki posisi barunya yaitu sebagai bek kiri. Karena kalau buat yang main FM ataupun yang main Master League tahu bahwa Nico O'Reilly ini posisi murninya adalah sebagai pemain tengah ya, CM ataupun Central Offensive Midfielder. Dan Phil Foden kembali bermain ciamik, kembali bermain mantap, menyumbangkan satu assist untuk Erling Haaland dan Jeremy Doku. Kali ini dribblenya ngeri. Setelah ngeri lawan MU mengayam-ayami Luke Shaw, kini Jeremy Doku berhasil mengayam-ayami Sam Bekema dari Napoli dan akhirnya mencetak gol ke gawang Vania Milinkovic-Savic. Manchester City menang dengan meyakinkan 2-0 dan siap untuk melawan Arsenal di laga lanjutan Premier League pekan kelima. Selanjutnya teman-teman di sini ada Frankfurt yang juga bantai-bantai ya Galatasaray dengan skor 5-1. Di sini Joe Burkhardt berhasil mencetak gol sang striker. Jangan-jangan nih striker musim depan pindah lagi dari Frankfurt. Kalau total ada sudah ada 3 striker ya teman-teman yang cabut dari Frankfurt dengan harga yang cukup mahal yaitu ada Ugo Ekitike, lalu juga ada Randal Kolomuani dan siapa lagi ya? Banyak lah. Pokoknya yang terkenal Ekitike dan juga Randal Kolomuani yang harganya hampir cepet ya dua-duanya. Pesta gol, pesta dari Eintracht Frankfurt di sini yang bisa dicetak ada Chan Uzun, Asgar Knauf, Burkhardt yang mencetak gol. Lah dua lagi siapa? Oh, anjir bunuh diri, Bro. Dari Singo dan juga Davinson Sanchez. Lupa. Gundogan main sejak menit awal dan Osimhen tidak main. Alasannya apa ya? Cedera deh kayaknya Osimhen. Kita coba lihat. Galatasaray. Ya, Osimhen cedera. Cedera ankle sprain. Nah, diperkirakan akan kembali 29 September. Oke, lanjut. Di sini ada Sporting Lisbon yang menang 4-1 atas klub asal Kazakhstan, Kairat Almaty. Sporting Lisbon menang meyakinkan teman-teman di Jose Estadio Jose Alvalade di sini melalui brace dari Trincao dan gol dari calon pemain Chelsea Quentin Quenda yang masih 18 tahun dan Elson Santos menutup gol dari siapa sih ini nih? Dari ah Atletico Madrid tuh lagi Sporting Club de Lisbon. Dan di sisi lain Kairat Almaty juga punya pemain Chelsea lagi yaitu Satpaev yang masih berusia 17 tahun. Sayangnya belum dapat berbuat banyak di laga ini. Harus mengakui keunggulan Sporting yang memang Sporting jauh lebih superior dibanding Kairat Almaty. Nah, lanjut kita ke pertandingan terakhir, pertandingan ke-18 antara Newcastle United melawan Barcelona.
Di sini gol dicetak oleh Marcus Rashford, dua-duanya yang menjadikan Marcus Rashford sebagai pemain Inggris pertama untuk Barcelona yang mencetak gol di Champions League. Dan sedangkan di sisi Newcastle, Newcastle berhasil memperkecil kedudukan melalui gol Anthony Gordon yang berposisi sebagai false nine, namun gol ini tercipta sekitar menit 80-an, 90-an, 90. Ini lewat skema holding ball dari Nick Woltemade, lalu memberikan bola silang kepada Jacob Murphy dan umpan silang kepada Anthony Gordon dan memperkecil kedudukan atas Barcelona. Apresiasi terbesar untuk Marcus Rashford tentunya bisa kembali mempertunjukkan permainan terbaiknya di Barcelona dan juga Robert Lewandowski turun sejak menit awal. Kalau kita lihat di La Liga ini posisi nomor 9 ini selalu diisi oleh Ferran Torres sejak menit awal. Namun di Liga Champions Lewandowski ini turun sejak menit awal. Apakah ini sinyal dari Hansi Flick bahwa jatah untuk Lewandowski adalah di Champions League? Sedangkan untuk La Liga ini adalah Ferran Torres. Tapi so far permainan dari Barcelona cukup solid, terutama di lini tengah dari Pedri Gonzalez tampil cukup baik dan juga Gerard Martin yang juga menggantikan Alejandro Balde tampil cukup meyakinkan juga. Dan Newcastle lagi-lagi harus belajar bahwa ia harus memainkan pemain nomor 9-nya itu adalah Nick Woltemade ataupun nanti si Yohan Wissa ataupun William Osula. Terbukti lebih efektif, lebih klinikal dibandingkan memainkan tiga pemain yang posisinya sebagai winger, yaitu Harvey Barnes, Anthony Gordon, dan juga Anthony Elanga. So, segitu aja teman-teman untuk match day pertama Champions League. Banyak laga-laga menarik, laga-laga menghibur seperti Juventus lawan Borussia Dortmund, lalu juga ada Liverpool yang menghadapi Atletico Madrid. Ada insiden Diego Simeone yang dikartu merah oleh wasit karena dihina, dugaannya ya dihina oleh fans Liverpool sehingga dan juga UEFA katanya akan membuka investigasi kepada salah satu staf Atletico Madrid yang meludah kepada fans dari Liverpool. Menarik, panas, dan tentunya masih banyak cerita menarik dari Champions League selanjutnya. Masih kita tunggu karena nantinya Champions League nih pekan kedua nih akan ada di tanggal 10 deh kalau nggak salah. 9 9 9 tanggal 30 September dan juga tanggal 1 Oktober. 2 minggu lagi ya. Oke, sekian aja. Terima kasih teman-teman yang udah menonton, yang sudah menyimak. Thank you very much. The Champions. Ciao.